Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hadis tentang bab keutamaan kaum muslimin yang lemah dan keutamaan fakir miskin, yang hadis ke-256. An Abi Hurairah anna imra'atan sauda'a kanat taqumul masjid aw syaban ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات قال أفلا كنتم آذنتموني فكأنهم صغروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه. Hadis yang selanjutnya hadis Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'atha aghbar madfu'in bil adwab law aqsama 'ala Allah la abarra, rawahu Muslim. Hadis berikutnya, an Usamah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumtu ala babil jannah fa idza 'amatu man dakhalaha al masakin wa ashabul jaddi mahbusun ghaira anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nar fa idza 'amatu man dakhalaha an-nisa, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya ada seorang wanita berkulit hitam atau seorang pemuda yang biasa menyapu masjid tidak terlihat oleh Rasulullah SAW. Maka beliau mencarinya seraya menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia sudah meninggal dunia. Beliau berujar, mengapa kalian tidak memberitahuku? Seolah-olah mereka mengecilkan, meremehkan urusannya. Maka beliau bersabda, tunjukkan kepadaku di mana orang itu dikubur. Maka para sahabat menunjukkan kepada beliau dan kemudian beliau mensalatkannya. Dan setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya, dan bahwasanya Allah yang Maha Tinggi meneranginya karena salatku atas mereka. Muttafaqun alaih. Darinya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, banyak orang yang kumal dan berdebu yang semua pintu tertutup untuknya. Tetapi jika dia bersumpah kepada Allah atau karena mengharapkan kemurahannya, niscaya Allah merealisasikan sumpahnya. Hadis berikutnya dari Usamah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, aku pernah berdiri di pintu surga, dan ternyata secara umum yang memasukinya adalah orang-orang miskin, sedangkan orang-orang kaya masih tertahan. Hanya saja para penghuni neraka telah diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Aku juga berdiri di pintu neraka, dan ternyata secara umum yang memasukinya adalah kaum wanita. Muttafaqun alaih. Hadis yang pertama, hadis Abu Hurairah menceritakan tentang seorang wanita berkulit hitam, bahwa kebiasaan hari-harinya yaitu membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini disebutkan bahwa dia adalah seorang pemuda. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan perihalnya, kiranya bahwa wanita tersebut meninggal dunia. Hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan membersihkan masjid.
dan keutamaan menjadi gharim masjid. Istilah di negeri kita, keutamaan menjadi gharim masjid adalah wanita ini sengaja mengkhususkan dirinya untuk membersihkan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa tidak bolehnya bagi seorang hamba mengecilkan amal yang dia berikan terhadap Islam, Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan sebanyak-banyaknya bagi hamba. Sehingga jika seandainya seorang hamba tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu pintu kebaikan, maka Allah bukakan dia pada pintu yang lainnya. Jika seandainya seorang hamba tidak Allah bukakan dalam pintu salat, maka Allah bukakan dia di dalam pintu sedekah. Jika seandainya seorang hamba tidak Allah bukakan di dalam pintu sedekah dan salat, maka Allah akan bukakan pada dirinya untuk dimudahkan untuk bisa mendapatkan kebaikan dari pintu ilmu. Dan berapa banyak pintu-pintu surga yang mana seorang hamba akan masuk surga sesuai dengan kebaikan yang biasa dia lakukan di dunia. Satu hari salah seorang ulama mengirim surat kepada Imam Malik, Imam Darul Hijrah, menyuruhnya untuk bisa memfokuskan diri kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik menjawabnya. Dia mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi amal sebagaimana Allah membagi rezeki. Inna Allaha qasama at-ta'at kama qasama al-arzaq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ketaatan kepada seseorang sebagaimana Allah memberikan rezeki. Allah lebihkan, Allah kurangkan, dan begitu seterusnya. Ketaatan begitu. Dan berapa banyak orang yang Allah bukakan, apa kata Imam Malik, berapa banyak Allah bukakan pada seseorang di dalam puasa, tidak Allah bukakan pada salat. Dan berapa banyak orang Allah bukakan untuk dimudahkan di dalam salat, tidak Allah bukakan di dalam pintu sedekah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan saya di dalam pintu ilmu. Dan saya tidak menyangka bahwa kedudukan saya ini serendah dengan kedudukan kamu sekarang itu, yaitu ibadah. Bahwa saya tidak menyangka bahwa kedudukan ilmu di bawah kedudukan ibadah. Dan saya mengharap kita berdua dalam keadaan kebaikan. Saya berharap kita berdua dalam keadaan baik. Tidak masalah bagi seorang hamba dari kebaikan apa yang dia lakukan pada waktu itu. Yang masalah dia telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu itu. Dan ini juga memberikan rasa kepercayaan diri bagi seorang muslim bahwa dia bisa berbuat untuk Islam, bahwa dia bisa berbuat di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempertanyakan hasil. Allah akan mempertanyakan perjuangan seorang hamba di dalam Islam tersebut. Tidak peduli apakah dia berlaku maksiat atau tidak. Karena maksiat tidak menghalangi seorang hamba untuk berbuat baik. Maksiat seorang hamba tidak harus dia menghinakan dirinya kemudian dia mengucilkan, bergaul dengan orang-orang yang saleh, tidak mengenal Islam. Tapi seharusnya maksiat menjadi pemicu untuk dia lebih giat lagi beramal. Adalah Abu Mihjan At-Thaqafi rahimahullahu ta'ala, seseorang yang selalu dihukum oleh amir, oleh gubernur, karena banyaknya dia minum khamar. Abu Mihjan, dia banyak minum khamar. Tidak pernah berhenti dari hukuman karena minum khamar. Tapi dia apa? Dia
mempunyai kebaikan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan kaum muslimin. Tidak rela Islam dilecehkan dan dikucilkan. Di sebuah peperangan yang terjadi di Qadisiyah, bahwa Amr bin As memanjara beliau. Ketika itu dia mendengar pukulan hebat pasukan Romawi memukul kaum muslimin sehingga mereka terpukul mundur. Kemudian terdengarlah syairnya yang sangat masyhur, bahwasanya permintaannya kepada istri Amr bin As untuk dilepaskan. Ini sebuah keutamaan yang dimiliki oleh seorang muslim yang penuh maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi dia tidak berputus asa bahwa dia mempunyai kelebihan lainnya. Faedah yang berikutnya, bahwa bagi orang yang terlambat melakukan salat jenazah kepada si mayit yang sudah disalatkan oleh jamaah lain, maka diperbolehkan dia mensalati jenazah di kuburannya, menghadap kiblat, antara dia dengan kiblat ada kuburan tersebut. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dianjurkan ketika kita mendatangi kuburan untuk mendoakan ahlul kubur dengan doa yang semua kita hafal insyaallah. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun ghafarallahu lana wa lakum ghafarallahu lana wa lakum. Faedah yang berikutnya, bahwa tidak boleh mengecilkan arti seseorang. Ini hal yang berkaitan dengan judul bab. Sesungguhnya orang-orang yang mengecilkan kedudukan manusia karena hanya melihat mazhar, melihat penampilan, maka dia sama dengan manusia-manusia yang tidak mengenal iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Orang yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, dia tidak menghukum orang dengan zahir. Suatu hari datang kepada Muawiyah radhiyallahu anhu orang tua yang berpakaian kumal, seakan-akan Muawiyah tidak suka melihatnya. Ketika dia lihat menggelagat khalifah, Muawiyah tidak menyukainya. Apa kata Badui tersebut? Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya yang berbicara denganmu bukan jubah ini, tetapi yang berbicara adalah orang yang di dalam jubah. Maka dia berbicara, maka ucapannya mengalir bagaikan air, mutiara yang sangat luar biasa, sehingga Amirul Mukminin Muawiyah menjadikan dia salah satu orang dekatnya. Dan seharusnya seorang muslim lebih memperhatikan batinnya daripada zahirnya. Berbeda dengan orang munafik, mereka memperhatikan zahirnya dari batinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada." Sifat-sifat orang munafikin, bahwa dia memperhatikan penampilan. Idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan terkesima dengan penampilan mereka, dengan tubuh mereka. Tu'jibuka ajsamuhum. Dan dia, ciri-ciri orang munafikin, memperhatikan mulutnya, cara bicaranya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka lagi berbicara, maka engkau terkesima dengan bincaraannya. Kan tapi dia tidak ubahnya bagaikan kayu yang disandarkan. Ka'annahum khushubun musannada. Kosong dari iman. Pandai bicara, bagus penampilan, akan tapi ilmu kosong. Bawa Ma'mun dan Amin. Membawa Ma'mun dan Amin, anaknya. Ketiga-tiganya khalifah. Sang ayah khalifah dan kedua-duanya adalah pangeran. Bagaimana dia antri bersama kaum muslimin yang lainnya
ketika mereka ingin bertanya tentang manasik haji di Mekah, antri menunggu giliran untuk bertanya kepada alim Atha bin Abi Rabah. Jadi menunjukkan bahwa penampilan tidaklah menjadi hal yang berperan penting di pandangan Islam, kan tapi batin. Dan ini yang sering disebut oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis. Wallahu ta'ala. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang laki-laki, berapa banyak orang yang kusut masai rambutnya, berdebu, madfu'un bil abwab, tertalak di pintu-pintu ketika dia antri. Tapi apa yang dia lakukan? Lau aqsama 'ala Allah. Jika seandainya dia mengangkat tangannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tunaikan permintaannya. Orang-orang yang seperti ini berdebu, orang-orang kumal, orang-orang yang tidak memiliki pakaian kecuali berapa helai, orang-orang yang tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi suaranya menggema di langit ketujuh, sangat dikenal oleh penduduk-penduduk langit. Orang ini yang luar biasa di sisi Islam. Suatu hari salah seorang amir mencari Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' salah seorang tabi'in. Ketika telah bertemu dua pasukan kaum muslimin dengan pasukan kufar. Apa kata amir? Mana Muhammad bin Wasi'? Seorang yang sifatnya begini, kumal, tidak mau dikenal oleh orang banyak, dan tidak mau ketenaran dan kemasyhuran, kan tapi dia ingin kemasyhuran itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana Muhammad bin Wasi'? Ditunjukkan kepada pemimpin panglima tersebut bahwa dia di sudut sana sedang menunjuk-nunjuk tangannya ke langit. Itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata sang amir? Apa kata sang panglima? Demi Allah, satu tunjuk tangan yang diangkat oleh Muhammad bin Wasi' lebih saya cintai dan lebih saya sukai dari 40.000 penunggang kuda. Lebih saya sukai dari 40.000 penunggang kuda. Karena dengan doanya Allah mustajabkan dan Allah menangkan mereka. Ada yang lebih luar biasa menurut antum dari doa seorang hamba yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada yang lebih luar biasa menurut antum dari seorang hamba yang memohon, meminta, yang mana suaranya selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih, dengan takbir. Kemudian dia menginginkan sesuatu dan Allah tidak mau mengecewakannya, kemudian Allah mustajabkan. Hal yang sangat luar biasa. Jika seandainya itu bisa dipilih oleh manusia, maka manusia akan memilihnya. Apa yang sangat luar biasa bagi seorang hamba, apalagi keinginan dari dunia bagi seorang hamba. Jika seandainya dia ingin, dia tinggal hanya mengangkat tangannya kepada Allah, Allah mustajabkan. Apa yang lebih lagi itu? Kedudukannya sejajar dengan para wali dan orang-orang saleh yang Allah berikan kepada mereka karamah, berbanding lurus dengan para anbiya dan para mursalun yang Allah berikan kepada dia mukjizat. Kan tapi mereka mengetahui bahwa dunia adalah perjuangan, tidak harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqamah jauh lebih baik daripada karamah. Istiqamah di atas din, berjuang dengan agama lebih baik daripada meminta karamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya antum dan semua kita adalah orangnya menginginkan orang seperti ini, maka para ulama memberikan syaratnya. Pertama, jujurlah di dalam berucap, jangan berdusta. Dan yang kedua, makanlah yang halal, jangan makan yang haram, dan juga jangan makan yang syubhat. Dan yang ketiga, jagalah mata dari memandang terhadap maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya tiga hal ini dijaga oleh seorang hamba,
maka dia akan mustajab doanya. Itulah yang disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas adalah mujabud da'wah, orang yang dikabulkan doanya. Apa kata murid-muridnya, wahai sahabat Rasulullah, dari mana engkau dapatkan mustajab doa ini? Apa kata dia? Sesungguhnya saya dapatkan dari 3 hal ini. Halalkan makanan, benarkan ucapan, dan jaga pandangan kita kepada selain daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis Usamah bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW melihat duduk di depan surga dan di depan neraka. Bahwa beliau melihatnya. Kiranya yang dahulu masuk adalah orang-orang fuqara dan masakin, dan orang-orang kaya dan berpangkat ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena lamanya hisab yang mereka lalui, karena banyaknya harta yang perlu dihisab, karena banyaknya pangkat dan syafaat yang perlu dihisab. Berbeda dengan orang fuqara, mereka lebih dahulu masukkan surga. Dan Rasulullah SAW juga melihat di neraka, kiranya neraka sudah kebanyakannya diisi oleh para wanita. فَإِذَا عَامَتُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاء. Kebanyakan yang mengisi neraka adalah wanita. Ya, wanita. Bukan berarti wanita semuanya masuk neraka. Karena wanita ada di antara mereka yang sempurna. Karena wanita banyak juga yang lebih baik dari laki-laki. Lihat Asia, istri Firaun, bagaimana dia berakal, bagaimana dia mendahulukan Rabbnya daripada kehidupan dunia. Dia mengatakan, Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah untukku di surga. Wajnubni, dan jauhkan aku dari Firaun dan amalnya. Dan lihat dia Firaun laki-laki, kan, tapi seorang yang sengsara, seorang yang diktator, seorang yang hina, seorang pengecut. Semua sifat iblis ada pada dirinya. Dan dia adalah orang kafir, tersiksa di dunia dan tersiksa di akhirat. Istrinya adalah semulia istri. Dan ini Khadijah radhiyallahu anha, seorang wanita yang berakal, mengetahui bahwa hidayah, maka dia mendapatkan iman dengan cepatnya karena akalnya yang sehat. Kan tapi walaupun begitu banyaknya wanita yang masuk surga, di saat itu juga lebih banyak lagi yang masuk neraka. Kenapa wanita lebih banyak masuk neraka? Karena 2 hal. Yang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli an-nar. Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah dari golongan kalian. Ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa itu ya Rasulullah? Fa inna kunna yakthurna al-la'na wa yakfurna al-ashir. Karena 2 hal. Karena kalian sering mencaci, sering melaknat, sering tidak menjaga mulut, wa yakfurna al-ashir, dan sering mengingkari nikmat yang diberikan oleh suami. Mengingkari nikmat yang diberikan oleh suami. Faedah di dalam hadis Usamah ini, bahwa harta pertanggungjawabannya berat, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa yang haramnya dari harta adalah azab, yang haramnya dari harta adalah azab, sedangkan yang halalnya adalah hisab. Yang halalnya minimal hisab. Dan Rasulullah SAW mengatakan, menukisal hisabah uzib. Barang siapa yang telah dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia telah mendapatkan azab. Maka hendaklah bagi seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi rezeki
oleh Allah Subhanahu wa taala harta, hendaklah dia letakkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan. Sehingga hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah mudahkan di saat sulitnya bagi yang lainnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lam yatakallam fil mahdi illa thalatha Isa ibn Maryam wa sahib Jurayj wa kana Jurayj rajulan abidan fattakhadha sawma'atan fakana fiha فأتت أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فانصرفت فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي فأقبل على صلاته فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذكر بنو إسرائيل جريجا وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه فتعرضت له فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت هو من جريج فأتوه فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك قال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان الراعي فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدوها من طين كما كانت ففعلوا وبينما صبي يرضأ من أمه فمر رجل راكب على دابة فارهة وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بأصبعه السبابة في فيه فجعل يمصها فقال ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهنالك تراجع الحديث فقالت مر رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تعجلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذلك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذا يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang berbicara di dalam buayan kecuali hanya 3 orang, yaitu Isa putra Maryam, lalu bayi yang menyelamatkan Jurayj. Jurayj adalah seorang yang tak beribadah. Dia membangun tempat ibadah dan dia selalu berada di dalamnya. Suatu saat ibunya datang sedang dia tengah mengerjakan salat. Ibunya berkata, "Hai Jurayj." Jurayj berkata di dalam hati, "Ya Rabb, ibuku memanggil sedang aku tengah salat." Maka dia meneruskan salatnya dan ibunya kembali pulang. Pada keesokan harinya ibunya datang lagi dan dia pun tengah mengerjakan salat.
ibunya memanggil, "Hai Juraij." Juraij pun berkata di dalam hati, "Ya Rabb, ibuku datang, sedangkan aku tengah sholat." Maka dia tetap meneruskan sholatnya. Dan pada hari berikutnya, ibunya itu datang lagi pada waktu Juraij tengah mengerjakan sholat. Maka ibunya pun memanggil, "Hai Juraij." Juraij pun berkata, "Ya Rabb, ibuku datang dan aku tengah sholat." Lalu dia tetap meneruskan sholatnya. Maka ibunya mengucapkan, "Ya Allah, janganlah engkau mematikannya sehingga dia melihat wajah atau berurusan dengan para pelacur." Maka Bani Israel pun mengingat Juraij dan ibadahnya. Pada waktu itu ada seorang wanita jahat yang cukup cantik berkata, "Seandainya kalian menghendaki, niscaya aku sanggup menguji atau menggoda Juraij." Kemudian wanita itu datang dan mengganggu Juraij, tetapi dia tidak tergoda sedikit pun. Wanita itu datang kepada seorang pengembala yang selalu menjadikan tempat ibadah Juraij sebagai tempat bernaung. Lalu wanita itu mengajaknya untuk berbuat zina. Dan pengembala kambing itu pun mau memenuhi ajakan wanita tersebut, hingga akhirnya wanita itu hamil. Ketika wanita itu melahirkan seorang bayi, dia berkata, "Bayi ini adalah hasil hubunganku dengan Juraij." Kemudian orang-orang Bani Israel itu datang kepada Juraij dan memaksanya untuk turun. Lalu mereka menghancurkan tempat ibadahnya itu dan mereka memukulinya. Juraij berkata, "Mengapa kalian berbuat seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau telah berbuat zina dengan pelacur itu sehingga dia melahirkan seorang bayi." Juraij berkata, "Mana bayi tersebut?" Mereka membawa bayi itu dan Juraij berkata, "Tunggulah, aku akan mengerjakan sholat." Juraij pun sholat, dan setelah selesai Juraij datang kepada bayi itu. Lalu dia menekan perut bayi tersebut seraya berkata, "Wahai bayi, siapakah bapakmu?" Bayi itu menjawab, "Si Fulan, pengembala kambing." Kemudian orang-orang Bani Israel itu langsung mencium dan mengusap-usap Juraij seraya berkata, "Kami akan membangunkan sebuah tempat ibadah dari emas untukmu. Jangan, bangunkan kembali tempat ibadahku dari tanah seperti semula," sahut Juraij. Maka mereka pun membangunkan tempat ibadah untuk Juraij. Bayi lain yang bisa berbicara adalah seorang bayi yang sedang menetes dari susu ibunya. Maka ada seorang laki-laki yang berkendaraan sangat bagus melintas, dan orang itu pun berparas sangat tampan. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang itu." Kemudian bayi itu melepaskan tete itu serta berpaling dan melihat orang tersebut. Lantas dia atau bayi itu berdoa, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang tersebut." Kemudian dia menetek lagi. Seolah-olah aku masih melihat Rasulullah SAW sewaktu menceritakan cara anak itu menetek, di mana beliau memasukkan jari telunjuk beliau ke mulutnya dan mengisapnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, lalu mereka berjalan dan mendapatkan seorang budak perempuan yang sedang dipukuli oleh orang-orang dan mereka berkata, "Kamu telah berbuat zina dan mencuri." Dan wanita itu berkata, "Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindung bagiku. Sesungguhnya dia sebaik-baik pelindung." Kemudian ibu bayi tersebut berkata, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku ini seperti wanita itu." Maka bayi itu melepaskan tete ibunya dan melihat budak itu seraya berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu." Setelah itu terjadilah dialog antara ibu dan bayi itu, dan ibunya berkata, "Tadi ada seorang laki-laki yang sangat tampan dan berpenampilan menarik. Lalu kukatakan, 'Ya Allah, jadikanlah anakku ini sepertinya.' Tetapi kamu malah berucap, 'Ya Allah, janganlah engkau menjadikan diriku seperti dirinya.'" Kemudian mereka berjalan melewati budak wanita yang oleh orang-orang budak itu dipukuli dan seraya mengatakan, "Kamu telah berzina dan mencuri." Lalu kukatakan, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini sepertinya." Tetapi kamu malah berucap, "Ya Allah, jadikanlah diriku sepertinya." Maka bayi itu berkata, "Sesungguhnya orang laki-laki itu adalah orang yang sombong. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau menjadikan diriku sepertinya." Dan sesungguhnya budak yang dikatakan kepadanya, "Kamu telah berzina dan mencuri," padahal sebenarnya dia tidak berzina dan mencuri. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah, jadikan aku sepertinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
kejadian pada zaman Bani Israel, bahwa ada kejadian aneh, adanya bayi-bayi yang berbicara ketika mereka kecil, yang mana biasanya bayi tidak berbicara. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah yang berbicara di ayunan, bayi di ayunan, kecuali tiga orang. Dia adalah Isa alaihissalam, ketika dia menjawab atau dia berbicara dengan orang-orang Bani Israel yang menuduh ibunya berzina. Dan yang kedua, bayi Jurayj, bayi wanita yang menuduh Jurayj berzina dengannya. Dan yang ketiga, bayi yang menyusu dengan ibunya. Ini ketiga, 3 kejadian berbeda tempat. Dan hadis ini menerangkan 2 kejadian. Pertama, kisah Jurayj, dan yang kedua, kisah seorang wanita yang menyusui anaknya, melihat 2 orang yang berbeda. Yang satu orang kaya yang penampilan wah, kemudian ibunya mendambakan anaknya jadi seperti orang kaya tersebut, kemudian anak terdiri berbicara. Dan yang kedua, dilihatnya seorang wanita ditarik karena dituduh berzina dan mencuri, kemudian ibunya berlindung agar anaknya tidak dijadikan seperti wanita tersebut. Kiranya sebaliknya, sang anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan seperti wanita itu. Yang pertama, kisah Jurayj. Kisah Jurayj ini terjadi setelah Isa alaihissalam. Dan 3 kejadian ini yang jelasnya yaitu Nabi mengatakan tidaklah ada bayi yang berbicara kecuali 3 orang, yaitu di Bani Israel. Kalau tidak, di luar Bani Israel ada yang juga berbicara tentang ketika dia masih kecil, yaitu hadis Ghulam tentang Ashabul Ukhdud. Di Sahih Muslim bahwasanya seorang anak berbicara ketika dia menyusu, ketika ibunya ragu apakah dia menceburkan dirinya ke dalam api atau tidak. Di hadis Ghulam yang sangat masyhur juga di Sahih Muslim. 3 hal ini yaitu di zaman Bani Israel. Kisah Jurayj terjadi setelah Nabi Isa alaihissalam, dan jelasnya sebelum Rasulullah SAW, karena kisah ini dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Bukti bahwa kisah ini setelah Nabi Isa, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ahlul kitablah yang membuat rahbanah, yang membuat kehidupan pendeta pada ajaran Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hadid, wa rahbaniyatan ibtada'uha fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, bahwa gaya hidup menjadi seorang pendeta, merekalah ahlul kitab yang membuat-buatnya di dalam agama mereka, dan mereka tidak menjaga hak agama tersebut. Maksudnya bahwa tidaklah ajaran Isa al-Masih seseorang rahib tinggal di gerejanya, mengkhususkan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak peduli dengan masyarakat sekitarnya, dan itu tidak diperkenankan. Dan itu perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh Nasara terhadap agamanya. Dan ini juga menunjukkan bahwa bid'ah dilakukan oleh semua millah, semua agama. Dan juga kaum muslimin juga bisa melakukan hal tersebut jika seandainya mereka melakukan sesuatu yang tidak ada anjurannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk Jurayj. Dan Jurayj adalah seorang pemuda yang awalnya dia berprofesi pedagang, seorang bisnis. Ketika dia melihat di dalam perdagangannya ada untung, ada rugi, kadang-kadang uangnya bertambah dan kadang-kadang berkurang karena dia gunakan, dia mengatakan, demi Allah, saya akan mencarikan perdagangan yang tidak ada ruginya, semuanya untung. Maka dia carilah tempat ibadah yang disebut Sauma'ah,
tempat ibadah, kemudian dia beribadah di sana. Dan benar Jurayj dalam satu sisi bahwa perdagangan akhirat adalah perdagangan yang tidak pernah merugi selama-lamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhirat perdagangan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim. Perdagangan ini dua hal, bagaimana kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan ini tujuan awal kita berdagang. Bagaimana kita tidak masuk neraka itu saja. Masuk surga ini perihal kedua. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, alangkah indahnya kalau seandainya aku menjadi kayu yang ditebang kemudian dibakar kemudian tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab? Dia tidak dihisab dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum. Perdagangan yang menyelamatkan kalian dalam azab yang pedih. Karena kehidupan yang sementara ini dihadapkan kehidupan yang abadi. Dan dia azab yang pedih. Sekurang-kurangnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan labithina fiha ahqaba. Mereka kekal, mereka tinggal di dalam neraka tersebut berabad-abad. Auzubillah. 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 Mereka yang tidak ada putusnya, tidak ada bandingannya, dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang abadi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa akhirat adalah perdagangan. Allah Subhanahu wa taala lebih jelas lagi menyebutkan dalam surah At-Taubah, mana barang, mana yang membeli, mana yang menjual, apa yang dijual, di atas kertas apa dijanjikan dan apa balasannya Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an faman awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih
Dzalika huwal fawzul 'adzim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli. Jadi yang membeli Allah Subhanahu wa taala minal mu'minin, dari orang-orang mukminin, dan yang menjualnya adalah kaum mukminin. Apa yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka mendapatkan balasan dari itu surga. Allah yang membeli. Allah Subhanahu wa taala mengadakan transaksi kepada kaum mukminin. Kaum mukminin menyodorkan nyawa dan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala menyodorkan surga. Yang membeli adalah Allah. Untuk apa digunakan nyawa ini? Untuk berleha, berpoya-poya, menghabiskan waktu untuk dunia? Tidak. Yuqatiluna fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersusah payah. Anda hari ini bekerja untuk apa? Harus untuk Allah, karena Allah, Anda telah membelinya, Anda telah menjual diri Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik ini Anda untuk apa? Untuk dunia, untuk akhirat, untuk hawa, untuk harta? Tidak. Untuk Allah Subhanahu wa taala saya berikan harta saya dan jiwa saya. Yuqatilun, cara cepat untuk masuk surga. Yuqatilun, berjihad, membunuh. Yuqatiluna fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulun, maka mereka membunuh atau dibunuh. Fayaqtulun atau yuqtalun. Kemudian di atas mana perjanjian ini? Siapa yang menjanjikan? Yang menjanjikan, yang membuat perjanjian Allah. Wa'dan alaihi haqqan, janji dari Allah Subhanahu wa taala benar adanya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkari janjinya. Janji di atas segel mana? Fit Taurat wal Injil wal Quran. Segel yang beribu tahun lama umurnya. Bukan segel tahun 2005, 2019, 75, 1900. Bukan 100 tahun yang lampau. Kan, tapi segel yang sudah berumur ribuan tahun. Di dalam kitab Taurat, di segel Quran, Injil dan Zabur, Allah telah tuliskan itu. Dan Allah mengatakan, "Faman awfa bi ahdihi min Allah." Siapa yang bisa menepati janjinya selain dari Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah langsung, cash. Janji manusia tidak. Janji Allah Subhanahu wa taala langsung dirasakan di dunia sebelum di akhirat. Maka berbahagialah kalian dengan jual beli tersebut. Allah katakan berbahagialah. Seharusnya kita berbangga dengan jual beli tersebut. Keuntungan kembali semuanya kepada manusia, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi nikmat, Allah ciptakan surga untuknya, Allah turunkan Rasul untuknya, Allah turunkan Al-Quran, Allah berikan dia akal, Allah berikan dia fitrah. Semuanya itu apa? Untuk dimudahkan untuk jalan ke surga. Dan dia tidak mau, maka jangan salahkan kecuali dirinya. Fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan kecuali diri. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah jual beli yang sangat luar biasa. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan detik-detik umur manusia adalah bazarnya. Selagi pasar masih dibuka, maka berlomba-lombalah untuk mendapatkan hal itu. Kalau seandainya pasar sudah ditutup, jangan harap. Jika seandainya gerbang pasar sudah tidak dibukakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan harap. Qala rabbirji'uni a'malu salihan. Ya Allah, kembalikan saya kembali, bukakan pintu pasar. Setelah kita wafat, kita meminta kepada Allah Subhanahu. Semua orang yang saleh maupun taleh akan menyesal. Tidak ada nanti di akhirat kecuali penyesalan di atas penyesalan. Orang saleh menyesali kenapa dia tidak berbuat lebih banyak beramal saleh. Orang taleh kenapa dia menyesali kenapa dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menyesal. Sampai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala menyesal. Ketika dihidupkan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan, "Abdi tamanna." Hambaku, berangan-anganlah engkau sekarang. Berangan-anganlah apa yang kau inginkan. Ketika ruhnya diletakkan di burung yang hijau, berterbangan di lampu dan lentera surga, Allah mengatakan kepadanya, "Hambaku, berangan-anganlah." Apa katanya? "Ya Rabb, sungguhnya saya berangan-angan engkau hidupkan saya kembali, kemudian saya berjuang di dalam."
Itu dia Juraij, yang dia menjadikan perdagangan akhirat perdagangan yang abadi, perdagangan yang hakiki. Itu sebenarnya Juraij, dia mempunyai kelemahan. Dia seorang hamba abid, kan, tapi bukan seorang hamba alim. Maklum, kebanyakan orang yang mendapatkan hidayah dari jalan Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebenarnya jalan pintas untuk beribadah, jalan pintas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia lebih memfokuskan dirinya kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sesungguhnya demi Allah ya ikhwan, bahwa sarana ilmu tidak ada seorang pun yang membuat putus asa. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala membuat putus asa seorang. Berapa banyak orang yang sudah lambat tertinggal qitar, terlambat kereta api tentang dalam menuntut ilmu, kan, tapi dengan taufik Allah Subhanahu wa taala dan keinginannya Allah. Karena kesempurnaan manusia ada pada dua hal, di dalam ibadah, di dalam ilmu. Ilmu, jika seandainya tidak ibadah, seperti Yahudi, orang-orang Yahudi. Dan ibadah tanpa ilmu seperti orang Nasrani yang kita jauhkan. Kita tidak mau jadi orang-orang yang kedua hal tersebut. Manusia yang sempurna, yang Allah berikan kepadanya ilmu dan Allah berikan kepadanya kekuatan di dalam beribadah. Ilmu yang dapat mendorongnya ke depan dan ibadah yang dapat membuat dia istiqamah dan menjadikan bahan dan bekal dia untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah di pertengahan umurnya. Kemudian dia sadar, dia kembali kepada kebenaran dan dia mengejar ketertinggalannya di dalam ilmu dan dalam ibadah. Tidak boleh seorang muslim fokus terhadap ibadah saja atau sebaliknya fokus terhadap ilmu saja. Harus ada dua hal, rajin ibadah dan rajin ilmu. Ini dia Ibnu Hazm rahimahullahu taala yang terlambat menuntut ilmu. 25 tahun dia tidak tahu bagaimana salat, tidak tahu bagaimana salat sunnah. Dan dia akhirnya dicela dan terusik semangatnya. Kemudian dia mengatakan kepada ayahnya, "Ya ayah, kalau seandainya engkau ingin bertemu denganku, temui saya di rumah guru si fulan." Akhirnya setelah berapa tahun setelah itu, dia berdebat dengan salah seorang ulama Malikiyah. Kemudian dia mengatakan, dia adalah namanya Rafi'i kalau tidak salah saya. Apa katanya? "Maaf ya Aba Muhammad, maaf wahai Ibnu Hazm, sesungguhnya belajar saya menggunakan lentera-lentera, lampu-lampu, teplok orang-orang yang ronda. Maklum saya kalah denganmu. Saya belajar dengan menggunakan teplok. Saya nggak bisa membeli lampu." Begitu semangatnya di dalam menuntut ilmu dia. Apa kata Ibnu Hazm rahimahullah, dan maaf saya kepadamu, kalau seandainya saya juga kalah, sesungguhnya saya belajar di bawah lentera emas dan perak. Lebih luar biasa seseorang yang dia hidup di atas kekayaan, kemudian dia bisa diberikan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah, dia menuntut ilmu 6 tahun. Menuntut ilmu 6 tahun. Allah berikan dia umur yang pendek dan beliau mengarang yang sangat luar biasa. Kitab Rawdah di dalam fikihnya, kitab Syarah Muslim, beliau tidak ada buku kecuali beliau karang. Umurnya sangat pendek, tidak sampai 40 tahun. 6 tahun, 2 tahun beliau gunakan untuk menuntut ilmu, tidak pernah beliau letakkan punggungnya di atas lantai. Allah beri taufik dia. Dan dia tidak fokus terhadap badannya, penampilannya. Satu hari dilihat dia dalam pakaian kumal begitu, kemudian dia dilecehkan. Ketika di tengah majlis kiranya dia di terdepan, ketika berbicara keluar mutiara-mutiara kalimat dari sunnah Rasulullah SAW dan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengejutkan dan mengagumkan dan membuat terkesima yang hadir, sehingga dia menjadi qadhi pada zamannya. Jadi tidak ada putus asa di dalam din. Jika seandainya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi taufik pada seseorang, maka Allah akan berikan taufik. Az-Zahabi rahimahullah taala, bagaimana dia menuntut ilmu hadis? Sampai-sampai dikatakan kepadanya bahwa ilmu Zahabi tentang rijal, tentang ulama-ulama hadis,
bahwa jika seandainya dikumpulkan ulama-ulama hadis zaman Rasulullah SAW sampai zamannya di sebuah gunung yang datar, dia akan menyebutkan si fulan ayahnya, anaknya dilahir sana, dan dia jalan sana menuntut ilmu dengan guru dan semacamnya. Alim, sangat luar biasa. Karena sebuah kalimat yang dia belajar dari seorang gurunya yang mengatakan, sungguhnya tulisanmu ini persis dengan tulisan orang-orang ahli hadis. Apa kata Zahabi? Demi Allah, kata-kata tersebut menancap ke dalam hati saya, sehingga Allah menciptakan saya ilmu hadis. Allah membuat saya cinta ilmu hadis. Ikhwan Juraij, dia ahli ibadah bukan ahli ilmu. Dan kita tahu bahwa ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ilmu bagaikan bintang dengan qamar, dengan bulan purnama. Jauh. Karena ahli ibadah fokusnya terhadap dirinya, sedangkan bulan purnama, dia menerangi yang lainnya. Maka jadilah kita menjadi purnama yang dapat menerangi orang lain dan juga menerangi diri kita. Dan janganlah jadi seorang yang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan aliran pahala dari apa yang dia perbuat. Juraij ini dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saumahnya, kemudian datanglah ibunya. Ini salah satu ketidakpahaman Juraij dalam din. Kalau dia berilmu, maka niscaya dia tidak jatuh dalam permasalahan ini. Datanglah ibunya, memanggilnya. Dia dalam keadaan salat. Dan dia setiap kali ibunya memanggil, dia mengatakan, ya Allah, ibu atau salat saya? Saya dahulukan panggilan ibu atau saya dahulukan ibadah kepadamu? Maka dia dahulukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi 3 kali. Sehingga ibunya mendoakan buruk padanya. Allah yumitaka hatta yuriyaka wujuhal mumisah. Ya Allah, janganlah engkau matikan dia sampai engkau nampakkan dia wajah-wajah pelacur. Doa ibunya. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika seandainya kita telah berbuat maksiat, kesalahan terhadap orang tua. Dikabulkan oleh Allah. Doa yang sangat luar biasa adalah doa orang tua terhadap anak. Baik doa itu baik atau buruk, Allah akan kabulkan kalau seandainya tidak ada penghalangnya. Kalau seandainya tidak ada penghalangnya, dan kalau seandainya doa tersebut dalam posisi yang tepat, bahwa si anak dalam keadaan yang orang salah dan orang tua dalam keadaan posisi benar. Nah, seorang ahli ibadah di masyarakatnya begitu, bahwa di mana-mana, bahwa masyarakat tetap masyarakat. Di setiap zaman dan di setiap tempat, masyarakat awam adalah masyarakat awam. Setiap ucapan, setiap godaan kepadanya, maka mereka tidak akan berpikir dengan akal. Mereka berpikir dengan hawa nafsu. Lihatkah antum orang-orang demonstrasi di jalan-jalan, yang antum lihat adalah wajah-wajah syaitan. Mata-mata yang merah, mulut-mulut yang berbuih, wajah yang memancarkan kemarahan, semuanya hawa nafsu. Itulah masyarakat di setiap zaman dan tempat. Masyarakat modern maupun masyarakat kuno, masyarakat batu maupun masyarakat nuklir, semuanya tetap dipermainkan oleh orang-orang yang berpendidikan. Makanya selalu kita ingatkan masyarakat kita bahwa tidak ada baiknya mengikat kebenaran dengan suara masyarakat. Demokrasi yang didengungkan oleh orang kufar dan disemburkannya kepada kaum muslimin adalah demokrasi orang kufar. Bahwa mereka mengatakan bahwa suara masyarakat adalah suara kebenaran. Tidak. Masyarakat, mereka adalah hamajun ro'a, segerombolan orang yang sering tertipu oleh banyak keadaan.
Dengan sedikit uang mereka akan tertipu. Dengan sedikit olahan kata dan ungkapan kalimat, mereka akan berubah. Itu di setiap zaman. Dan itu terjadi pada Jurayj. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang berbuat baik, ahlul khair, ahli ibadah. Yang sering terzalimi adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang menginginkan kebaikan, yang selalu menjadi objek dari mereka-mereka ini adalah orang-orang yang menginginkan itu sendiri. Makanya orang-orang yang seperti ini selalu tertuduh, selalu diusir, selalu dilecehkan. Dan itu adalah sunnah para mursalin, para rasul di setiap zaman dan tempat. Kan tetapi tidak selalunya mereka menang dalam keadaan. Kebenaran dan kebatilan tetap berperang, bergelut. Kadang-kadang dia di atas, kadang-kadang dia di bawah. Kan tapi masyarakat tetap masyarakat. Mereka adalah buih, mereka adalah sampah. Masyarakat dalam artian masyarakat yang kelompok yang seperti ini, tidak masyarakat yang berarti bagi kaum muslimin. Masyarakat mukmin tidak seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Ini masyarakat yang baik. Yang saya ceritakan adalah masyarakat Jurayj. Dia ini dibuat makar. Tidak puas mereka membuat makar. Kalaulah orang-orang tertentu dari Bani Israel ini menginginkan kebaikan, niscaya dari awal-awal dia telah menghukum wanita yang berzina ini. Kenapa harus mensibukkan dirinya dengan Jurayj yang beribadah di dalam saumahnya? Maka urunanlah mereka, pemuda-pemuda atau orang-orang kaya di antara mereka urunan. Ketika gayung bersambut pula dengan anak raja, disebutkan bahwa wanita ini di sebagian riwayat bahwa dia adalah anak raja, menunjukkan pelacur bukanlah sebuah profesi. Seseorang yang menjual dirinya maka dia disebut pelacur. Seorang wanita yang menjual dirinya dengan murah, berzina dengan semua laki-laki atau dengan laki-laki siapa saja maka dia disebut pelacur. Sekalipun nasab dan hasabnya tinggi, derajatnya sangat luar biasa. Bagi apa kata wanita tersebut? Saya siap menggoda Jurayj. Maka diiurkan iuran. Begitu mereka ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bertolong-menolong atas dosa dengan kesalahan. Dan begitu juga sulitnya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong atas kebaikan dan takwa. Syaitan yang menghias, zuyyana la syaitan yang membuat hiaskan amal tersebut sehingga murah. Seorang peminum khamar sangat dermawan. Saya tidak melihat orang yang paling dermawan seperti orang pelaku maksiat. Menggratiskan saudaranya membeli khamar. Perokok begitu juga, dermawan sekali. Saya tidak melihat dari kalangan orang-orang yang merokok paling dermawan dari rokoknya, padahal rokok baginya adalah segala-galanya. Dermawan. Simbol persahabatan. Dan ini sulit atau jarang terjadi di kalangan orang-orang yang baik. Nah, apa yang terjadi ketika wanita tersebut datang ke sauma, tempat ibadahnya Jurayj? Jurayj tidak mau. Akhirnya dia berikan dirinya kepada penjaga atau pengembala kambing, kemudian dia berzina, kemudian dia hamil. Nah, wanita tersebut hamil, kemudian dia melahirkan. Ketika melahirkan, disinilah tujuan akhir mereka, menginginkan kehancuran untuk Jurayj. Apa yang dilakukan? Mereka membuat provokasi masyarakat. Bahkan bukan masyarakat saja, raja pun terpengaruh. Apa kata raja? Ya Jurayj, demi Allah selama ini kami melihat engkau dari orang yang baik. Kiranya engkau menipu kami. Kiranya engkau menipu kami, menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan.
Apa yang antum tahu yang diperbuat oleh masyarakat tersebut? Menghancurkan saumah, tempat ibadah Juraij. Dan alangkah nikmatnya kejadian tersebut, sekalipun secara zahir itu tidak nyaman. Mengikat Juraij seperti kambing diusung oleh gembalanya, diikat. Bahkan mereka memukul Juraij, pukulan yang mengucurkan darah. Persis seperti Nabi alaihissalam, Rasul yang mulia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang termulia secara mutlak, dilempar batu oleh wanita-wanita dan anak-anak. Alangkah nikmatnya. Nikmat secara batin, pedih secara zahir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, orang seperti itu batinuhu fihi rahmah wa min qibalihi al-'adzab. Batinnya rahmat dan luarnya azab. Alangkah malunya seorang yang masjidnya dibakar oleh orang, mushafnya ditendang, dirinya dihina. Alangkah malunya di pandangan masyarakat. Akan tapi alangkah nikmatnya karena dia mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada hawa nafsunya. Rahmat. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan hal yang seperti ini ketika dia masuk penjara. Ketika dia kalah di dalam makar orang-orang musuh-musuhnya kepada Amir Mesir, dia dengan curang dikalahkan di dalam persidangan, tidak dalam dialog, dimasukkan penjara, dijebloskan penjara. Begitu para wali Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam penjara, dia melihat penjara tersebut, dia tersenyum. Percayaan diri yang sangat luar biasa. Dia baca ayat tersebut. Batinuhu fihi rahmah. Di dalam penjara ini ada rahmat. Dia yang mengatakan, "Madza fa'ala al-a'da'u bi?" Apa yang harus dilakukan oleh musuh-musuh? Jannati fi sadri. Surga ada di dadaku. Surganya adalah ilmunya, ma'rifahnya kepada Allah, pengetahuannya tentang din. Kebahagiaannya ada di dadanya. Apapun yang mereka dapatkan, dia bersamaku. Apapun yang mereka lakukan terhadapku, dia bersamaku. Dada, kebahagiaan. Orang-orang yang tidak mengenal din, kebahagiaan mereka ada di luar mereka. Pada harta mereka, pada rumah mereka, pada kendaraan mereka. Ketika mereka tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan kendaraan, tidak mendapatkan hal-hal yang dia cintai di luar diri mereka, maka mereka menjadi orang yang sengsara di atas dunia. Bahkan orang yang paling sengsara. Kan tapi ahli din, orang yang beragama, tidak. Kebahagiaan ada pada dirinya. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? In taraduni fatardi siyah. Kalau seandainya mereka mengusir saya, maka pengusiran itu adalah siyah, tamasya bagi saya. Wa in habasuni fahabsi khalwah. Jika seandainya mereka memenjarakan saya, maka penjara bagi saya adalah khalwah. Dan alangkah nikmatnya khalwah. Wa in qataluni, maksimalnya mereka bisa melakukannya adalah jika seandainya mereka membunuh saya, faqatli syahadah. Maka terbunuhnya saya sebagai syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berlaku pada Juraij. Ketika dia diseret, disorak-soraikan oleh masyarakat, segerombolan orang-orang yang bodoh tersebut, dihadapkan. Akan tetapi dia dihadapkan dengan kepercayaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang meluap terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya dia yakin sekali? Apa buktinya kepalanya menengadah ke atas? Buktinya adalah beraninya beliau mempertanyakan bayi kecil. Tidak ada babi ibu, dia langsung menghadap. Biarkan saya salat, izinkan saya salat. Dia berwudu dahulu dan beliau melakukan salat. Menunjukkan wudu adalah kebiasaan semua agama millah samawiyah. Semua agama samawiyah diajarkan cara berwudu. Yang membedakan antara umat Islam dengan
umat-umat terdahulu adalah tahjil, ghurrah. Bahwasanya wudu yang kita lakukan akan menjadi cahaya nanti di akhirat. Itu yang tidak didapatkan oleh orang-orang sebelum kita. Dia pun sholat. Ketika selesai sholat dengan keyakinan yang kuat bahwa anak tersebut akan berbicara jika seandainya dia tanya, mungkin dia tanya. Dia minta dia berbicara. Wahai bayi, siapa ayahmu? Siapa ayahmu? Maka dia mengatakan bahwa ayahku adalah pengembala di sebelah Saumah. Di sini kita mengambil faedah bahwa seorang yang berzina kemudian melahirkan anaknya, maka ayahnya adalah yang menzinainya, Dan hukum ini selalu tetap bersamanya, kecuali dalam 3 hal. Pertama, dalam harta, dalam masalah waris mewariskan, tidak ada. Karena nas yang tidak memberikan harta warisan kepada anak zina. Kedua, wilayah, perwalian, bahwa anak yang dihasilkan dari zina ayahnya tidak sah menikahkannya. Dan yang ketiga, nasab. Nasab dalam artian si anak tidak boleh menasabkan dirinya kepada ayahnya karena ibu dan ayahnya berzina. Nasab ke ibunya. Selain dari itu dia mengikut ayahnya. Selain dari 3 hal ini dia mengikut ke ayahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang terjadi bayi tersebut berbicara? Karamah. Wali-wali yang seperti ini, jika sudah tinggi keyakinan mereka, dengan ketinggian keyakinan tersebut, maka mereka akan berbuat hal yang memang di luar kebiasaan manusia. Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dia berdialog dan berdebat dengan tarikat Rifaiyah pada zamannya, bahkan tidak berdialog. Dia menguji apakah benar tarikat Rifaiyah bisa tahan bakar, ditusuk tidak mati dan semacamnya, atau istilah kita semacam debus di Jawa, atau perlakuan dukun-dukun di sebagian daerah. Maka mereka sangka itu adalah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah permainan syaitan terhadap mereka. Maka Ibnu Taimiyah di hadapan gubernur Mesir, dia menantang Rifaiyah tersebut untuk menguji kebolehan mereka. Apa yang terjadi? Apa kata Ibnu Taimiyah? Anda tidak perlu membakar diri Anda ke api unggun dan sebagainya. Tapi cukup datangkan kepada kita lilin, kemudian bakar telunjuk kita masing-masing. Awalnya mereka berani, kan, tapi ketika melihat keyakinan Ibnu Taimiyah rahimahullah, mereka mundur. Karena Ibnu Taimiyah mengetahui bahwa mereka melakukan hilah. Mereka sebagian menggunakan balsam yang mereka buat, ramuan dari minyak katak dan semacamnya, kemudian mereka oleskan ke tubuh mereka, sehingga tubuh mereka yang mereka oleskan tersebut tidak dimakan oleh api. Menipu manusia. Ibnu Taimiyah tahu cara untuk menghilangkan balsam tersebut, ramuan tersebut. Apa kata Ibnu Taimiyah? Berwuduklah engkau dengan air syuka, kemudian bersihkan dengan air, kemudian letakkan tanganmu di atas api. Siapa yang terbakar di antara kita, maka dia yang dusta dan dia terlaknat, dan dia yang kalah. Tidak terjadi atraksi tersebut, tes tersebut, karena gubernur memintanya untuk tidak melakukan. Bukan karena Ibnu Taimiyah tidak mau, kan, tapi karena gubernur, dan yang kedua karena kepala pimpinan Rifaiyah juga tidak mau, takut. Ketika ditanya setelah usai dari dialog tersebut,
Katakan oleh murid-muridnya, wahai syekh, dari mana engkau berani mengambil tindakan tersebut kalau nantinya engkau terbakar? Kalau nantinya engkau terbakar dan engkau kalah. Apa kata Ibnu Taimiyah, demi Allah, jika seandainya saya melakukannya, demi Allah itu tidak akan terbakar. Apa yang membuat Ibnu Taimiyah dia berani mengatakan begitu? Pertama, kekuatan yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Putus. Dan yang kedua, ma'rifahnya kepada Allah dan dia mengetahui posisinya. Hari ini jangan dilakukan setiap pulang kita pulang. Jangan pula dilakukan. Karena kekuatan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui proses, harus melalui riyadhah, latihan. Harus melalui ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, harus seperti mendekatkan diri seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, kemudian akhirnya makanya saya katakan masyarakat dialah masyarakat di setiap zaman dan tempat. Ketika melihat seseorang itu telah suci dari aib, bersih dari kesalahan, mereka agungkan pula melebihi kedudukannya yang benar. Yang tadi mereka hancurkan, sekarang mereka agungkan. Mereka cium-cium, mereka peluk, mereka ambil bekas-bekas minumnya dan semacamnya. Begitu manusia kalau tidak hulu berlebihan di dalam agama, maka dia lalai, tafrid, menyia-nyiakan agamanya. Itu manusia. Ahli ibadah biasanya syaitan goda dia dengan berbuat hulu dalam ibadah. Orang-orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala biasanya Allah coba mereka dengan berbuat lalai, menyia-nyiakan agamanya, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ahli ibadah tidak berhulu, mencium, mencari berkah terhadap orang-orang saleh, datang ke kuburan mereka dan semacamnya. Ini adalah orang-orang masyarakat itu juga. Penyakit masyarakat yang harus diobat oleh din, oleh orang-orang yang baik. Nah, ini dia. Apa kata mereka? Bahkan bukan itu aja. Wahai Juraij, wahai imam, wahai kiai, kami dahulunya merobohkan sauma engkau. Kalau seandainya engkau izinkan, kami akan bangun dari emas. Nah, coba deh. Dan yang lucunya, di dalam maksiat manusia mudah berinfak, di dalam maksiat, di dalam ibadah mudah juga berinfak. Coba lihat. Mana mereka berinfak emas ke dalam jalan fi sabilillah? Paling sulit. Kan tapi berinfak untuk berbuat hulu, lihatlah. Lihatlah lukisan-lukisan di masjid-masjid, lihatlah hiasan-hiasan, harta-harta di jalan Allah Subhanahu wa taala dimubazirkan. Kaum fakir miskin, lapar, kemiskinan melilit mereka, kan tapi lihat masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah takwil. Dia adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman, bahwa nantinya akan terjadi hal seperti itu. Begitu dia terjadi pada zaman Bani Israel, sebagaimana juga terjadi. Rasulullah SAW sudah mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti metode cara ibadahnya, cara gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Hazwal quzza bil quzza. Satu jengkal demi satu jengkal. Sedikit demi sedikit kita akan ikuti. Permasalahan bukan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mentakdirkan bahwa umat Islam akan seperti mereka, Bani Israel. Permasalahan adalah diri kita pribadi-pribadi dan diri orang-orang sekitar kita. Apakah kita termasuk dari apa yang telah Allah takdirkan sehingga kita berdosa karenanya, atau kita keluar dari fitnah tersebut dengan ilmu yang Allah telah turunkan melalui Rasulnya, melalui kitab dan sunnah. Itu aja permasalahan. Nah, apa kata Junaid? Nah, balikkan seperti semula. Begitulah cerita Junaid. Besok kita sambung hadisnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan mungkin yang mau bertanya. Silakan. Abu Mihjan, saya tidak tahu apakah dia sahabat. Wallahu taala. Kan tapi dia pasti melihat para sahabat Rasulullah SAW. Saya tidak tahu apakah dia sahabat. Tidak ada demokrasi dalam Islam. Tidak ada demokrasi di dalam Islam. Kita ini mengikuti
ahlul kitab satu jengkal dan sejengkal termasuk masalah istilah. Kita ini ghutha, buih, banyak kan tapi tidak ada artinya. Rasulullah SAW mengatakan, kita bukan hanya mengekor dengan mereka di dalam kebiasaan yang mereka lakukan, kan tapi juga termasuk di dalam masalah istilah. Dan alangkah banyaknya kalimat-kalimat yang harus kita koreksi di dalam masalah istilah. Istilah syariat, lihatlah bagaimana kita dahulunya hanya mengenal hukum. Kita mengenal hukum. Di dalam Islam, di dalam Al-Quran dan Sunnah, undang-undang itu disebut hukum. Sudah itu ketika penjajahan menjajah kita, maka kita mengenal kanun. Kanun bukan bahasa Arab, kan, tapi bahasa asing yang diarabkan. Maka tertinggallah bahasa hukum, tinggallah undang-undang, kanun. Kadang-kadang juga menjadi dustur. Itu mendengar dustur. Kata-kata itu sering dilakukan oleh orang Arab istilah. Makanya orang-orang saleh, alim ulama kita sekarang ini telah mengimbau kembali untuk kembali kepada istilah semula, istilah syariat. Istilah syariat. Karena istilah ini salah satu tanda bahwa kita kalah dengan orang kufar. Dan ini yang sangat luar biasanya umat kita. Kita menyangka bahwa kita kalah di dalam bidang ekonomi. Kita menyangka bahwa kita kalah di dalam politik, di dalam militer, di dalam pendidikan dan semacamnya. Maka kita kejar. Sebenarnya yang bercakap tersebut sudah lama kalah. Dengan penampilan mereka sudah menjadi cair, sudah lebur seperti garam karena dia telah meleburkan dirinya dengan orang kufar. Tasyabbuh dengan orang kufar. Makanya Rasulullah SAW untuk pertama kalinya bukan merubah ekonomi, kan, tapi mencari identitas seorang Muslim. Identitas anda apa sih? Muslim, bangga. Wasyhad annani minal muslimin. Saksikan aku seorang Muslim, bangga dengan keislamannya, bangga dengan pakaian Islamnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa kita kalah dengan orang kufar dalam segi ekonomi, mereka yang pertama kali kalah. Demi Allah, mereka yang pertama kali kalah. Dengan penampilan kufarnya, tidak ada identitas Muslim. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya yang fakir miskin, yang tidak mengetahui bagaimana strategi perang, kalah dalam segala hal. Apa yang dibuat oleh Rasulullah dulu? Iman, jati diri, identitas diri. Anda seorang Muslim bangga dengan keislaman tersebut. Nah, kita kalah dalam semua hal. Nah, makanya seharusnya solusi untuk menjayakan umat Islam adalah mengembalikan identitas itu. Jenggot adalah identitas Muslim. Pakaian ini dan semua pakaian yang antum pakai identitas Muslim. Kopiah adalah identitas Muslim. Jidat yang hitam karena sujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah identitas Muslim. Cerahnya wajah karena berwudu adalah identitas Muslim. Berbangga dengan itu. Hidup bersahaja adalah identitas seseorang Muslim. Apa adanya adalah identitas seseorang Muslim. Ini yang harus ditegakkan, dan ini kita tidak boleh mengalah. Makanya saya tidak tahu pendapat banyaknya kalangan yang menyatakan bahwa umat Islam kalah karena ekonomi. Demi Allah, ekonomi apa yang hebat Rasulullah SAW sehingga dia mengalahkan Kisra dan Kaisar? Strategi perang yang dilakukan. Bagaimana mungkin Rasulullah SAW mempunyai strategi mengalahkan umat yang berjaya ratusan tahun bahkan ribuan tahun? Kisra dan Kaisar, Romawi dan Persia. Strategi perang apa?
Kan tapi siapa yang mengalahkan mereka? Yang mengalahkan mereka keimanan yang dibawa oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya istilah demokrasi kita tolak, tidak ada istilah demokrasi dalam Islam. Yang ada syura. Kita ingin istilah-istilah ini kembali muncul kembali supaya hilang istilah-istilah yang datang. Perbankan Islam. Islam hanya mengenal Baitul Mal. Kenapa harus kita kenal bank? Bank kata yang tidak dikenal oleh Islam. Baitul Mal. Istilah baru dikenal oleh Islam. Saya tidak antipati dengan kata tersebut. Akan tapi itu adalah hasil dari kita kalah dengan orang kufar. Tugas kita semua untuk sama-sama menghilangkan istilah tersebut dan masuk ke dalam istilah. Dan banyak hal istilah, mudah-mudahan suatu saat kita bisa mengkaji masalah istilah. Yang ada di dalam Islam adalah syura, bermusyawarah, bahwa kebenaran adalah mencari kebenaran adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, bukan kepada suara yang banyak. Sedangkan demokrasi semua suara yang banyak. Makanya rusak negara kita karena ini. Rusaknya negara kita karena mengikuti suara yang banyak yang bisa dibeli atau yang bisa ditawarkan dan dijual oleh para tukang pakang politik yang hanya menginginkan kenyamanan sekejap dan kesengsaraan umat selama-lamanya. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Pertama, bahwa Islam menghimbau umatnya untuk lebih memperhatikan yang batin daripada yang zahir. Seyogianya yang batin lebih baik daripada yang zahir, kalau tidak sama. Dan tidak dibenarkan bagi seorang muslim zahirnya lebih baik daripada batinnya. Ini karena sifat munafiqin. Zahirnya lebih baik dari batinnya. Sedangkan permasalahan sahabat, dan dia adalah Usama bin Zaid, yang dicela Rasulullah SAW, seseorang ketika membunuh banyak para sahabat, kemudian ketika pedang nyaris bersilang di kepalanya, dia baru mengucap syahadat. Rasulullah marah kepadanya karena dia tidak berhukum dengan zahir. Dan juga perkataan Umar yang mengatakan sungguhnya wahyu telah terputus dan kami tidak berhukum kecuali. Yang mengatakan sungguhnya wahyu telah terputus dan kami tidak berhukum kecuali. Yang mengatakan sungguhnya wahyu telah terputus dan kami tidak berhukum kecuali. Yang mengatakan kita hanya bisa menghukum seorang dengan zahir. Usamah bin Zaid dia salah karena seseorang yang sudah mengucapkan syahadat secara zahir dia sudah masuk Islam. Kita tidak tahu yang batin. Dan dia juga tidak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan, apakah engkau membelah perutnya sehingga dia tahu bahwa dia tidak muslim? Dan Umar bin Khattab mengatakan wahyu telah terputus, kami tidak menghukum yang zahir, yaitu barang siapa yang menampakkan yang baik, maka kami akan berikan dia pujian. Kami hormati. Barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami akan hukum dia. Dan sekalipun yang menampakkan yang baik tersebut adalah iblis, atau yang menampakkan keburukan tersebut adalah orang saleh. Tidak tahu. Jadi tidak ada penipuan, tidak ada semacamnya. Yang zahir. Jadi ketika menghukum orang, kita harus menghukum orang secara zahir, menilainya secara zahir. Batin tidak ada hubungan kita dengan yang batin. Masalah hati itu tidak ada hukuman kita. Hukum kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menghukum batin adalah Allah. Akan tetapi untuk masalah iman, ilmu dan semacamnya, seharusnya seorang muslim memperkaya batinnya daripada zahirnya. Ini satu hal. Dan yang kedua, di dalam masalah baik buruk, kita tidak boleh menghukum seorang itu baik dan buruk
kecuali ketika seorang tersebut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita hukum buruk. Jika seandainya seseorang berbuat baik, maka kita hukum dia baik. Kita hukum dia baik. Nah, adapun yang disebutkan oleh Rasulullah, beliau menunjukkan melalui wahyu bahwa orang-orang tersebut berbuat amal baik kecil, kan tapi batinnya sangat ramai, sangat makmur. Jadi perintah Rasulullah untuk memakmurkan hati daripada zahir. Sedangkan hadis Umar, perkataan Umar dan Usama adalah perintah tidak boleh seseorang menghukum zahir. Kenapa? Karena sebagian ahli tasawuf menghukum orang kebalikan, sehingga tidak ada hukum Allah yang bisa ditegakkan. Ada kiai yang mana dia melacur, misalnya dia melacur, berzina, hidupnya di diskotik dan semacamnya, itu dihukum oleh murid-muridnya dia wali. Kenapa? Karena kita tidak boleh menghukum zahir. Kita tidak tahu, zahirnya bisa saja menyelisih Allah, menyelisih hukum Allah, akan tetapi batinnya dia adalah wali Allah. Orang-orang ini dia adalah Allah secara tak langsung. Kenapa? Dia buta akan zahir, akan tapi dia sangat mengetahui batin orang. Itu Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui zahir dan batin. Yang ini nih, dia tutup mata. Sebagian ahli